Ya, kita lanjutkan. Tadi kita terpotong dengan Babe Haikal. Memang sudah curiga dari lama. Emang ada hal-hal yang mencurigakan dari Panji Gumilang. Apa itu, Babe? Iya, kan kita kan punya teman-teman banyak, Mbak Maria. Saya suka segan apabila diundang yang tidak berhubungan dengan masyarakat orang banyak. Ketika dihubungi saya bilang oke, karena mengandung orang banyak. Dalam 1 bulan rata-rata saya berbicara 90 sampai 100 titik. Dalam 1 bulan rata-rata udah bertahun-tahun seperti ini. Dan lagi-lagi ini sebuah survei yang saya langsung temui. Semua tuh bertanya soal itu. Makanya saya bilang oh ini mesti dituntaskan ini. Kalau enggak masyarakat seperti api dalam sekam gitu. Tapi ditawari di Al Zaitun belum pernah, Be? Ngisi ceramah di Al Zaitun? Nah itu dia yang saya tolak itu. Yang berkali-kali saya tolak itu, disuruh nginep, disuruh datang, dan yang suruh saya itu wali santri. Saya bisa menyebutkan siapa wali santri itu, cuman karena nggak enak, karena menjaga dia. Kenapa kamu tuh hubungi saya terus? Saya bilang. Tahun-tahun berapa itu, Babe? Sampai 4 tahun terakhir masih, 4 tahun lalu masih. Terus saya bilang, kenapa nih kamu hubungin saya terus gitu loh. Ternyata itu kewajiban, itu sebuah program untuk merekrut tokoh, merekrut artis, merekrut itu. Dan harusnya kan ini diambil tindakan, lagi-lagi tidak bisa ngambil sederhana karena ini akrobat daripada Panji Gumilang sendiri. Akrobat begitu. dari Panji, tapi tadi Iya. kan Mas Hafiz sudah sampaikan harus menggunakan asas praduga tak bersalah, Loh, Babe. nah, Jangan sekarang saya meresahkan tanya, masyarakat. kata udah Mas pernah Hafiz. belum jumpa dengan Panji? Mas Hafif? Ini Sebentar, nanti baru dijawab. Udah pernah belum? belum. Nah kalau belum pernah jangan coba-coba menjelaskan pikiran Panji Gumilang. Sebab apa? Sebab kalau yang antum jelaskan barusan, oh itu maksudnya tetap kalamullah, maksudnya tetap cuman dari lisan Rasulullah. Itu jangan dijelaskan. Anda memperkeruh suasana dan lebih memperkeruh suasana lagi disuruh MUI yang Mengingatkan. loh, ente ingatkan Panji Gumilang jangan begitu. Jangan MUI yang suruh ente ingetin. Jadi begitu. mohon izin ya Bang Babe Haikal. Iya, Jadi iya, gini. iya. Kita sudah jelaskan bahwa kita tidak ada keterikatan emosional, tapi kita sebagai warga negara Indonesia berhak menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kan begitu? Bahwa dalam hukum sudah dijelaskan adanya asas praduga tidak bersalah. Enggak, udah diulangi tadi. Ya, dan bentar, ini bentar. segmen terakhir. Saya Ya, cuma ya. bilang jangan ulangi, jangan jemput jadi reporter jadi. Enggak, izin Bang Jangan Babe. mengulang-ulang yang udah. Enggak, Jangan gini. mengulang-ulang yang udah. Enggak gini Babe Haikal, mohon izin. Yang kurang beradab adanya orang yang ngumpulin duit dari umat untuk dipakai sendiri. Itu yang kurang beradab. Nah, itu dilakukan oleh gini. dia, bukan MUI yang melakukan Babe itu. Haikal, kita nggak pernah nuduh begitu kok ke MUI, gitu loh. Kita hanya mengingatkan kepada kepada MUI, sebagaimana di pernyataan dari Pak Kiai Ihsan, tadi saya ingat itu bahwa saudara Panji Gumilang ini tidak berhadapan dengan MUI, tapi berhadapan dengan umat Islam. Maksudnya apa? Gitu loh. Saya tidak mau begitu. Mohon izin Pak Kiai sebentar ya. Mohon izin sebelumnya. Saya tidak mau begitu karena apa? Kita ini sama-sama putra bangsa kok. Kalau memang ada yang salah, yang tidak berkenan, ada tahapannya proses pengadilan kan begitu. Mas, barusan udah dijelasin jangan Iya. diulang-ulang. Ini Beliau sedang dikirim proses. surat, Iya, udah paham, datang paham. ditolak. Iya, paham Bang. Jadi saya yang jelasin mestinya Bapak Enggak, yang jelasin. enggak. Paham Bang Babe. Bahasanya udah ngerangkul tapi dipukul tadi, Mas. Enggak, Ini gini. bagus, ada yang jelaskan Babe Haikal. Jadi MUI itu memang milik umat. Jadi kalau hari ini ada yang tersentuh dengan MUI yang diingatkan, Babe Haikal tersentuh. Ya monggo, Babe Haikal aja yang menjawab. Jadi gini deh, ya. Equality before the law. Ya, itu penting yang harus diketahui bahwa persamaan di muka hukum. Artinya begini, kalau seseorang menyatakan sesuatu dulu ya, ada Musadek dengan gavatarnya itu, kemudian ada Lia Aminuddin dengan kerajaan Tuhan, kemudian ada yang terakhir si Kece, itu sama menyatakan pendapat yang ngawur itu di muka umum. Nah, kalau yang demikian hukumnya sama diterapkan. Itu namanya equality before the law. Nah, Jadi jangan ada yang di-accept. Di-accept itu dikecualikan. Demikian pula Panji Gumilang hari ini harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Memang benar yang disampaikan tadi bahwa ada presumption of innocence. Artinya ada praduga tak bersalah. Oke. Itulah yang dikerjakan Sudah ya? Pak polisi sekarang. Mas Hafif, silakan. Hati-hati itu namanya. Silakan Mas Hafif. ya terima kasih Pak Kiai. Nah,
kembali tadi ketika di muka umum yang saya pertanyakan, apakah saudara Panji Gumilang mengajarkan sholat berjarak itu di luar dari pondok pesantrennya? Itu harus dijelaskan. Nah, bentar Kalau Pak Kiai. muka umum itu sekarang udah Ya, bergeser. sebentar Pak Kiai, sebentar. Bergesernya apa? Sekarang di era medsos, medsos itu ada namanya umum. Makanya ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, berbaik-baiklah menggunakan sosmed. Ya, baik, Ada Pak Kiai. fatwanya. Iya. Karena sekarang ruang itu bukan hanya di ruang seperti ini, ada Mbak Maria, ada Mas Andro, ada Mbak Haikal dan sebagainya. Sekarang sudah ada ruang baru namanya media sosial. Hati-hati kita berbicara di medsos. Nah itu. Ya, terima kasih Pak izin. Ya, terima kasih pada Pak Kiai. Kembali tadi kerana medsos. Apakah itu di-upload di akun medsos lain atau apakah memang di akun dari Panji Gumilang sendiri? Nah, sehingga ketika tadi mengguncang di wadah publik, yang harus kita cari adalah siapa yang menyebarluaskan. Di-upload kanal YouTube. kanal Ponpes YouTube. Bukan itu, Al Zaitun. ini Di- gini. bentar. Itu sudah diverifikasi. Ya, jadi gimana? Sudah diverified. Ya, Di gimana? channel YouTube. Sudah Ponpes tidak Al Zaitun. terbantahkan. Itu official dari kanal Az-Zaitun. YouTube. Itu sudah menjadi fakta dan Ya, diakui tidak dibantah. Ya, Artinya sudah benar Ya, baik. bahwa itu keluar dari Panji Mas Imam dulu deh, Mas Imam. Gumilang. Kan Mas Imam, begitu loh. silakan Mas Imam. Ya jadi gini, kembali ke tema ya. Ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Iya. Jujur saya mengatakan kalau teori teroris ini, kalau kita melihat Papua Pak ya. Papua itu dengan KKB-nya itu merupakan terorisme Pak ya. Iya kan? Terus ada yang lebih bahaya dari KKB itu adalah KKP. Di mana KKP itu mereka bertindak di luar itu. Berpolitik ya kan. Atas nama Papua bermain, ya kan? Dan itu sesungguhnya gerakan mereka itu yang lebih berbahaya nih secara politik ini. Mereka bergembar-gembor untuk menjatuhkan bangsa Indonesia ini kan tentang Papua gitu kan. Jadi sesungguhnya yang ingin saya katakan, adakah teroris di Papua? Sesungguhnya terjadi teroris seperti apa yang telah terjadi hari ini. Apa? Itu korban sudah banyak sekali, Mas Hendro. Dan saya bagian dari orang yang menjadi korban, Pak. Saya 1 kilo emas, Pak. 1 kilo emas untuk mendirikan Az-Zaitun itu. Gitu kan. Dan sekarang apa yang saya dapatkan ketika katanya dalam programnya itu Panji Gumilang ingin mengembalikan 1 kilo emas saya yang saya dapatkan. Aset pribadi? Atau Aset Bapak pribadi mengumpulkan? itu, Pak. Keluarga saya. Tahun berapa? Tahun 92 itu udah saya keluarkan. Janjinya dikembalikan 5 tahun. Sekarang udah 25 tahun masalahnya. Udah harus berapa yang saya dapatkan sebenarnya ya kan keuntungan dari saya berinfak itu kan beridihor istilahnya saat itu. Jadi negara meminjamkan uang kepada umatnya untuk pembangunan itu jelas-jelasnya gitu kan. Jadi mungkin perlu saya garis bawahi bahwa untuk menetapkan DTTOT terhadap Panji Gumilang atau terhadap NII terutama itu memang harus dibuktikan dengan jalur-jalur pendanaan. Apa yang dilansir oleh Pak Muhammad Mahfud MD ya tentang ratusan rekening itu seharusnya PPATK bisa men-trace kemana larinya. Kalau ternyata terbukti dia lari terhadap pendanaan-pendanaan gerakan-gerakan marhalah atau gerakan-gerakan i'dad, pelatihan-pelatihan aksi teror, penguatan organisasi, ya seharusnya ini masuk ke dalam kategori DTTOT, mengacu ke Undang-Undang Nomor 9 2013. Nah ini juga menjadi perhatian bagi pihak Densus 88 seharusnya untuk segera mengajukan DTTOT terhadap NII. Sungguh sangat anomali NII sebagai ibu kandung berbagai gerakan teror di Indonesia ternyata kok tidak masuk DTTOT. Nah ini adalah betul-betul menjadi agenda utama dari berbagai penindakan-penindakan teror. Ya, terima kasih. Kembali terkait dengan terorisme ya. Kalau kita mengacu pada kajian akademik saat ini, kejahatan terorisme itu kan tidak hanya crime against state ya, kejahatan terhadap negara, tetapi juga crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menentukan apakah di Az-Zaitun itu ada teroris atau tidak, bisa mengacu pada 2 poin itu sebetulnya. Jadi kita bisa menilai dari 2 poin itu untuk menentukan apakah di Az-Zaitun itu ada teroris atau tidak.
gitu. Baik, sekali lagi kami disclaimer, kami tidak ingin membuat resah para santri yang saat ini belajar di Ponpes Al Zaitun karena dari pemerintah menegaskan bukan bermaksud untuk memberangus membubarkan lembaganya, tapi kita membidik oknum-oknum yang memang bermasalah. Harus dipisahkan antara Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang dan juga NII. Makanya saya tadi bedah menjadi tiga elemen itu. Kita harus memisahkan Al Zaitun dengan Panji Gumilang dengan NII. Itu harus kita Itu pisahkan. yang harus bisa dipahami. Kita akan kembali usaha jeda saat lagi pemirsa. Ya, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada. Kita sudah dapat pencerahan dari para narasumber kita yang luar biasa. Baik dari yang pro maupun dari yang kontra. Yang jelas, bagi saya yang pertama, sebagai nasihat kepada seluruh umat Islam, jangan gegabah masukkan anak ke pesantren. Sekarang banyak pesantren yang modelnya jadi kayak bentuk kepengkaderan dari kelompok-kelompok tertentu. Harus jelas kemana pesantren itu aliansinya. Walaupun dipisahkan NII, kemudian PJ, Panji Gumilang, PG, dan juga Az-Zaitunnya, tapi ingat, yang namanya pemimpin itu yang menentukan segala-galanya. Az-Zaitun dipimpin oleh Panji Gumilang. Di situ bukan sekedar ada ajaran, tapi doktrin yang ditanamkan. Dan ini sudah terbuka di kanal YouTube milik Az-Zaitun. Nggak bisa Anda membantah. Dan jangan coba-coba dibantah. Kita berada dalam sekarang ruang kaca yang terbuka. Nggak bisa Anda bohongi dan jangan coba-coba Anda berbohong. Cuman yang sekarang saya miris. Okelah tadi dikatakan. Kalau NII yang merupakan akar dari segala bentuk teroris. Tidak dimasukkan DTT-OT. Justru kita bertanya ada apa semua itu. Sehingga akhirnya equality before the law hanya menjadi sebuah kacang-kacangan cerita panjang dalam republik ini. Ini kesempatan. Buat siapa? Buat pemerintah Jokowi hari ini yang merupakan akhir jabatannya. Jangan tinggalkan PR kasus ini. Kalau Jokowi, pemerintah kita, presiden kita ingin berhasil. Dan memiliki nama reputasi yang baik. Selesaikan segera kasus Az-Zaitun dan Panji Gumilang. Ini yang kita harapkan. Jangan coba-coba lagi bermain dengan umat Islam. Jangan dijadikan umat Islam sebagai sarang dan kadal sasaran yang negatif. Korban sudah banyak. Saya bukan sayangkan 1.200 hektar, itu kecil. Tapi 4.000 generasi yang sudah tercuci otaknya. Dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Daripada ajaran dibawa oleh baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Di mana nilai penyimpangannya? Nggak usah saya jelaskan satu persatu. Di antaranya, begitu menghinakannya Al-Quran. Al-Quran dikatakan qaulun Nabi. Sabdanya Rasul. Apakah enggak itu penghinaan? Apa enggak itu penistaan? Dan itu disampaikan oleh santrinya. Apakah ini enggak memalukan kita umat Islam? Andaikan negara Islam yang lain mendengar itu, alangkah tercorengnya kita sebagai umat Islam di Indonesia. Kesempatan kita seluruh umat Islam yang mengaku Anda sebagai umat Islam, cinta kepada Al-Quran, wabil Qur'ani imama, wabil Ka'bati kiblata. Sekaranglah medianya untuk kita tegakkan yang seluruh-seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumarido wal ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumarno, Pak Nurholis, kemudian Mas Afif, Mas Islah, terima kasih. Terima kasih Kiai Ihsan, terima kasih Bapak Haikal, terima kasih Pak Iman, dan juga terima kasih mahasiswa dari UNAS Jakarta. Ini adalah akhir dari Catatan Demokrasi malam hari ini. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh